Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kali ini kita membahas statistik untuk part 2, yaitu tentang penyajian data. Bicara tentang penyajian data, maka kita akan berbicara juga tentang bentuk penyajian data. Di antara lain, bentuk penyajian data itu adalah tabel distribusi frekuensi. Ini kita bagi beberapa bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel distribusi frekuensi biasa, yang terdiri dari distribusi frekuensi data tunggal, distribusi frekuensi data kelompok atau dalam bentuk interval. Dan yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Kemudian penyajian data yang kedua yaitu yang disebut dengan grafik. Ya, di antara lain ada grafik batang atau bar graph, kemudian grafik lingkaran atau pikat, dan grafik ogive. Jadi tiga ini yang akan kita bahas pada part 2 ini. Baiklah, kita akan bicara terlebih dahulu tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori atau karakteristik data tertentu dalam sebuah daftar atau tabel, sehingga memudahkan dalam analisis data. Ya, atau merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Nah, bagian-bagian dalam distribusi frekuensi diantara lain kelas, kemudian batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas atau midpoint, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Sebagai contoh, ya, pada tabel distribusi frekuensi ini kita ambil contoh nilai 50 sampai 59, frekuensinya atau jumlahnya 16 orang, 60 sampai 69 32, 70 sampai 79 20 orang, 80 sampai 89 17 orang, 90 sampai 99 15 orang. Jadi frekuensinya atau orangnya seluruhnya 100 orang. Nah, dari tabel distribusi frekuensi di atas, ya, bisa kita lihat yang pertama banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batas-batas kelas. Jadi batas kelas itu adalah angka yang ada di tepi masing-masing interval. Jadi 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, dan 99. Ini adalah batas-batas kelas. Selanjutnya ada batas bawah kelas. Batas bawah kelas adalah kelas atau nilai yang di tepi bagian bawah. Ada 50, 60, 70, 80, 90. Itu batas bawah kelas. Kemudian batas atas kelas, berarti yang masing-masing interval sebelah kanan, 59, 69, 79, 89, 99. Kemudian batas nyata kelas. Jadi setiap interval itu ada namanya batas kelas. Untuk batas kelas yang bawah dikurangi setengah, atau sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang atas ditambah setengah. Jadi yang interval pertama, batas kelasnya adalah 49 setengah, 59 setengah, 59 setengah, 69 setengah, 69 setengah, 79 setengah, dan seterusnya.
Kemudian batas bawah nyata kelas atau lower limit. Jadi tadi ada batas nyata kelas, sudah ada semuanya. Sekarang batas bawah. Jadi batas bawah adalah yang sebelah kiri, dikurangi setengah. Jadi 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Ini batas bawah nyata. Kemudian batas atas nyata kelas atau upper limit, berarti yang sebelah kanannya ditambah setengah. Jadi 59,5, 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Kemudian titik tengah kelas adalah 54,4. Jadi 50 ditambah 59 dibagi 2. Itu adalah namanya titik tengah. Kemudian interval kelas. Jadi interval kelas itu masing-masing kelas. Jadi interval pertama 50 sampai 59. 60 sampai 69. Ini namanya interval kelas. Kemudian panjang interval. Jadi panjang interval itu angka 50 sampai 59 itu ada berapa angka. Di sini 50, 51, 52 sampai 59 ternyata ada 10 nilai. Itu namanya panjang interval kelas. Kemudian frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah masing-masing kelas yang ada dalam frekuensi. Seperti 59 sampai 59, frekuensinya 16, 32, 20, 17, 15, jumlahnya 100. Nah, 16, 32, 20, 17, 15 itu disebut dengan frekuensi kelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam penyusunan distribusi frekuensi, ya, pertama mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua menentukan jangkauan range. Range itu adalah jarak terkecil dan terbesar. Kemudian jangkauan data ini bisa rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian menentukan banyaknya kelas, yaitu K. Nah, K rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Ya, K bukan anggota bilangan bulat. Keterangan K sama dengan banyaknya kelas. N banyaknya data. Hasil dibulatkan biasanya ke atas karena bentuknya adalah bentuk kelompok, bukan pembulatan angka, tapi pembulatan kelompok, maka dibulatkan ke atas. Berapa saja setelah koma harus dibulatkan ke atas. Kemudian menentukan panjang interval kelas. Rumusnya adalah panjang interval kelas sama dengan range, jarak, ya, jarak range dibagi banyaknya kelas. Jadi kalau range-nya sudah tahu, K-nya sudah tahu, maka kita cari interval kelasnya. Menentukan batas bawah kelas pertama. Jadi kelas pertama adalah yang ini. Nah, ini kelas pertama. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi menentukan batas bawah kelas pertama. Kemudian menuliskan frekuensi kelas secara melidi dalam kolom turus sesuai banyaknya data. Nah, ini contohnya, ya. Contoh soal. Dari hasil belajar mahasiswa mata kuliah statistika diperoleh data sebagai berikut. Jadi ada 78, ada 72, dan seterusnya. Ini masih berantakan, tidak ada urutan mana yang kecil, mana besar. Maka langkah kedua adalah membuat distribusi frekuensi dari data tersebut. Ya, penyelesaiannya adalah urutkan data. Nah, jadi kita lihat data yang terkecil 65, data yang terbesar 82. Jadi ada 65, 66, 67, 68, dan seterusnya. Kemudian menentukan range. Range-nya adalah nilai tertinggi 82 dikurangi nilai terendah 65 sama dengan range-nya 17. Kemudian menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. Ya. Ya. Jadi 1 ditambah 3,3 log 40 itu kalau kita cari adalah 1,602. Hasilnya ini. Ya, 1 ditambah 5,3 sama dengan 6,37. 3 dibulatkan menjadi 7. Jadi range-nya 17, kelompoknya 7. Ya. Nah, panjang interval kelas adalah
jangkauan range dibagi banyaknya kelas. Ini hasilnya. Jadi 17 dibagi 7 sama dengan 24. Catatan harus dibulatkan ke atas menjadi 3. Ingat, koma 4 ini kalau pembulatan nilai dihilangkan. Tapi ini karena pembulatan kelompok, kelas, maka kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 3. Kemudian batas kelas pertama adalah 65, yaitu data terkecil. Nah, kita lanjutkan ke pembuatan tabel. Jadi 65, 67 setelah kita hitung dan kita urutkan, setelah dilidi, ditaling, 65 sampai 67 itu ada 3. 68 sampai 70 ini ada 6. 71 sampai 73 ini ada 12. 74 sampai 76 ada 13. 77 sampai 79 ada 4. 80 sampai 82 ada 2. Jumlahnya 40. Nah, kemudian jenis-jenis distribusi frekuensi. Ya, tadi sudah kita singgung, yaitu distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Nah, jenis distribusi frekuensi biasa ini ya, ada distribusi frekuensi numerik dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka. Kemudian ada distribusi frekuensi peristiwa atau kategori dalam bentuk bukan angka ya, jadi berdasarkan data atau golongan data yang ada. Kemudian yang kedua, distribusi frekuensi relatif ya, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang terdistribusi tertentu. Ya. Rumusnya adalah F relatif sama dengan FI, ya, masing-masing jumlah atau frekuensi dibagi jumlah frekuensi total kali 100. I di sini adalah urutan ke-1, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Contoh distribusi frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan desimal atau persen. Ini contohnya. Misalkan interval kelas tinggi badan 140 sampai 144. Banyaknya murid yang tingginya sekian 2 orang. Maka frekuensi relatifnya adalah 4%. Dari mana? 2 dibagi 50. 0,04. Berarti 4/100. Yaitu 4%. Begitu juga selanjutnya. Ya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Apa itu? Yaitu distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, yakni frekuensi yang dijumlahkan. Ya. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini memiliki grafik atau kurva yang disebut dengan ogif. Artinya, ketika kita membuat grafik ogif, maka yang diperlukan adalah frekuensi kumulatif, baik positif maupun negatif. Kemudian jenis distribusi frekuensi kumulatif ya. Ini ada frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Kemudian yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya, yaitu distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Contoh berikut ini. Misalkan diameter dalam suatu ukuran pipa 65 sampai 67, titik tengahnya adalah 66. Dari mana ini? 65 bagi 67, 66. Frekuensinya 3. Maka frekuensi kumulatif atas, ingat atas di sini adalah dari mulai angka yang tertinggi. Ya. Interval yang tertinggi adalah ini. Maka dimulai dari ini frekuensi kita tarik 2. Ditambah 46, ditambah 13, 19, tambah 12, 31, tambah 6, 37, dan 37 tambah 3, 40. Sementara dari bawah hitungannya adalah dimulai dari frekuensi yang kita tarik dari frekuensi yang paling bawah. 65 sampai 67, 3, kita pindahkan, tambah 6, tambah 12, tambah 13, tambah 4, tambah 2. Akhirnya adalah 40.
Kalau ini sudah 40, Pak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk penyajian data yang kedua, yaitu tentang grafik. Ini ada beberapa macam grafik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu grafik batang atau histogram atau disebut dengan bar graph. Ya. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau apapun nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Ya. Adapun histogram ini bermanfaat untuk merepresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi relatif atau persen, dan dalam distribusi frekuensi. Nah, cara membuat grafik batang pertama adalah membuat sumbu horizontal, garis horizontal yang diberi label yang menunjukkan kelas atau kelompok. Yang kedua adalah frekuensi relatif maupun frekuensi kumulatif yang dinyatakan dalam bentuk sumbu vertikal, yang dinyatakan dengan menggunakan gambar berbentuk batang dengan lebar yang sama atau tetap. Kita ambil contoh distribusi frekuensi. Ya. Jadi sebelum membuat grafik kita siapkan dulu namanya tabel distribusi frekuensi. Contoh distribusi frekuensi ini kita akan membuat tabel tentang Hotel Latansa berkaitan dengan rating pendapat masyarakat. Jadi rating pendapat masyarakat ini ada 5 alternatif. Buruk itu kita beri lambang E, di bawah rata-rata D, rata-rata C, di atas rata-rata B, baik sekali A. Jadi 4 skala inilah yang akan kita buat tabel, selanjutnya nanti akan kita buat grafik. Misalkan yang pendapatnya buruk, ada 2 orang. Nah, frekuensi relatifnya berarti 2 dibagi 20. Adalah 0,10 atau 10%. Kemudian yang di bawah rata-rata atau D, 3 orang, yaitu frekuensi relatifnya atau frekuensi prosentasenya adalah 15 orang. Dari mana? 3 dibagi 20 sama dengan 0,15, berarti 15%. Yang rata-rata atau C 5 orang. Kemudian frekuensi prosentasenya adalah 25. Di atas rata-rata 9 orang ada 45%. Sementara yang baik sekali hanya 1, yaitu 5%. Jumlahnya 100%. Nah, dari tabel inilah kita akan buat namanya grafik histogram. Ya, ini. Jadi tabel dari distribusi itu grafik batangnya adalah model ini. Misalkan kita lihat ada jumlah terbesar di dalam frekuensi adalah 9, maka kita buat titik-titik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mengapa tidak 10 dan seterusnya? Karena frekuensi yang tertinggi adalah 9. Kemudian yang buruk kita beri di sini, kita masukkan titik saja, terus kita temukan. Misalkan yang buruk ada 2 orang, kita temukan titiknya, kita buat tabel. Begitu juga yang lain. Nah, jadi dari tabel ini bisa kita baca mana yang paling banyak pendapat memperoleh rating dari masyarakat. Ternyata di atas rata-rata atau B, ya, yaitu sebanyak 9 orang. Ini contoh frekuensi untuk grafik batang. Selanjutnya grafik lingkaran atau pikat, ya, yaitu digunakan untuk merepresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang dikelompokkan. Ya. Nah, caranya adalah gambar sebuah lingkaran, kemudian gunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelas atau kelompok. Contohnya, bila total lingkaran adalah 360 derajat, maka suatu kelas dengan frekuensi relatif 0,25 akan membutuhkan daerah seluas 0,25 kali 360, yaitu 90 derajat. Jadi dasar membuat grafik lingkaran adalah lingkaran utuh, ya, derajatnya adalah 360.
Nah, dari 360 lah ini sebagai patokan dasar untuk menentukan sebesar sudut lingkaran yang ada itu kita bagi sesuai dengan persentase atau relatifnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi misalkan data kualitas tamu yang menginap di Hotel Atansa ditanya pendapat mereka tentang akomodasi yang tersedia. Sebagaimana pada contoh tabel di atas tadi. Jawabannya dikategorikan menjadi baik sekali, A, di atas rata-rata B, rata-rata C, di bawah rata-rata D, dan buruk E. Data dari 20 tamu yang menginap diperoleh sebagai berikut. Ini. Nah, ini. Jadi ini masih berserak, ya. Yang A, 1 orang, yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, jadi dari data itulah kita akan membuat grafik lingkarannya. Ini. Jadi ini 360 derajat. Ya. Nah, jadi ada yang paling, ya, ada 10%, ya. Nah, ini kita lihat sini. Nah. Jadi yang ada yang 5%. Nah, kita lihat sini pembagiannya. Ya. Jadi yang paling baik sekali 5%, yang di atas rata-rata 45%, rata-rata 25%, di bawah rata-rata 15%, dan buruk sekali 10%. Inilah yang menentukan. Mengapa di sini 55%? Ini dasarnya membuat sudut-sudut ini adalah hasil dari perkalian dengan 360 derajat. Jadi 5% ini dari perkalian 360. Baru kita buat gusur. Ini kalau secara manual. Selanjutnya untuk contoh distribusi frekuensi untuk data kuantitatif, misalnya Fakultas Tarbiyah berkeinginan melihat gambaran yang lebih jelas tentang distribusi nilai perbaikan. Untuk itu diambil 50 mahasiswa sebagai sampel, kemudian dicatat data tentang nilai perbaikan. Ini hasilnya berikut ini. Nah, ini 91, 78, 93, dan seterusnya. Jadi ada sebanyak 50 mahasiswa. Ya. Ya. Jadi ingat, petunjuk penentuan jumlah kelas adalah gunakan ukuran banyaknya kelas, ya, yang sudah kita bahas. Kemudian data dengan jumlah besar memerlukan kelas yang lebih banyak dan sebaliknya. Ya. Nah, petunjuk penentuan lebar kelas, masih ingat gunakan kelas dengan lebar yang sama. Lebar kelas dapat didekati dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Nilai data terbesar dibagi nilai data terkecil per banyaknya kelas. Jadi bisa menggunakan yang K sama dengan 1 plus 3,3 log N dengan RIN. Bisa menggunakan lebar kelas, nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil dibagi banyaknya kelas. Ini contoh. Jadi jika banyaknya kelas 6, maka lebar kelasnya 9,5 sama dengan dibulatkan 10. Nah, ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah jumlah kelas, ya. Kemudian 50 sampai 59 adalah banyaknya nilai yang ada dalam masing-masing kelas. Ini contohnya. Jadi sudah kita buat frekuensinya 2, relatifnya 0,04, frekuensi kumulatif 2, dan relatif ini adalah 0,04, meningkat. Ya, itu. Ini bisa kita lihat kembali pada pembahasan atau PowerPoint sebelumnya. Nah, jadi dari tabel itu kita analisis tabel distribusi frekuensi yang ada. Jadi hanya 4% nilai perbaikan mahasiswa 50 sampai 59. 30% nilai perbaikan mahasiswa berada di bawah 70. Persentase terbesar nilai perbaikan berkisar pada 70 dan 79. 10% nilai perbaikan mahasiswa adalah 100 atau lebih. Oke. Nah, untuk contoh histogramnya ini. Jadi 50, ada 2 orang,
60 ada 12 orang, 70 ada 16 orang, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di sini. Tabel yang semula kita lihatkan. Jadi 50 sampai 52 orang, dan seterusnya. Dan yang perlu diingat dalam histogram ini adalah menggunakan titik tengah. Ya, jadi menggunakan titik tengah. Jadi letaknya di sini nanti baru disambung. Yang terakhir tentang Ogive, ya. Jadi merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai data disajikan pada garis horizontal sumbu X. Pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif atau relatif kumulatif atau persen frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi yang digunakan salah satu di atas, masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Setiap titik dihubungkan dengan oleh garis. Ya, ini contoh. Nah, ini. Jadi ini yang 50 0, 60 berapa orang kita temukan. Dasarnya adalah relatif. Kita lihat di sini. Ya. Jadi kita lihat di tabelnya. Ya, ini. Jadi dasarnya ada 50 sampai 9 adalah 2. Ya. Jadi 50 sampai 59 adalah 2. Titik tengahnya adalah 55. Nah, kita lihat di sini di Ogive-nya. Ya, di Ogive-nya. Nah, ini. Ya. Jadi kita lihat di sini ada disesuaikan mengapa 100 karena kumulatif adalah sampai 100. Itu untuk Ogive. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.